Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Untuk tema kita kali ini adalah hati-hati, penyakit ini akan datang kepadamu. Penyakit ini akan datang. Kenapa? Karena mungkin kamu mengundangnya ya. Karena kelalaian kamu ya. Jadi penyakit-penyakit apa saja yang rentan akan kamu dapatkan di hari esok ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot. Tetapi di sini saya disclaimer dulu, bukan menakut-nakuti, tetapi untuk lebih waspada ya. Karena kita nggak tahu penyakit kita ya, kadang-kadang kita sudah hidup sehat tapi ternyata penyakit kita ini bukan dari dalam tapi ada dari luar juga. Nah itu atau bagaimana ya, nanti kita lihatlah ya sesuai energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, baik. Berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Di sini kita pick a card ya, kamu yang pilih, menentukan ya sesuai intuisimu. Dimana waspadalah terhadap penyakit ini yang akan datang menyerangmu. Kita lihat ya penyakit-penyakit apa saja yang rentan kepada kamu yang mendengarkan ini. Oke, di sini kita pick a card. Saya ada 2 pile, saya bagi. Silahkan kalian pilih sesuai intuisi. Dimana di sini silahkan kalian pilih pile pertama kah ataukah pile kedua. Ya, ingat di sini bukan menakut-nakuti, tetapi untuk lebih waspada saja ya, berjaga-jaga, sedia payung sebelum hujan ya. Dimana kesehatan itu adalah harta yang paling utama ya. Jadi jangan berpikir bahwa yang lainnya itu adalah harta kamu ya. Percuma punya banyak duit tapi nggak ada rasa nyaman ya, ataupun sakit-sakitan, percuma ya. Jadi di sini hari ini ya saya mau reading untuk kamu bisa lebih up terhadap diri kamu, terhadap kesehatanmu ya. Oke, silahkan pilih pile 1 kah ataukah kalian mau pile 2 ya. Jadi ini bicara tentang sakit ya. Jadi jangan berpikir yang positif ya. Ini karena kita bicara yang negatifnya untuk bisa mengarah ke positif, di mana kamu harus bisa lebih menjaga diri. Ya, penyakit-penyakit apa saja yang rentan terhadapmu kita lihat ya. Saya mulai dari pile pertama dulu. Saya sisihkan pile keduanya. Oke, untuk pile pertama lagi ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Untuk kalian yang memilih pile pertama, kita lihat penyakit-penyakit apa saja yang mungkin akan datang masuk dalam hidupmu ya. Ataupun mungkin ini sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi ya kamu harus bisa lebih menjaga diri lagi dan pengobatan, fokus pada pengobatan. Kalau belum terjadi Kak Ica ya berarti kamu harus bisa waspada gitu ya, olahraga, makan makanan yang bergizi dan tidur yang teratur. Oke, di sini ada 5 of Wands, di sini ada Temperance, di sini ada The Lovers, ada 7 of Cups. Karena sekarang ini banyak sakit ya, banyak virus-virus dan lain-lain ya, lebih waspada aja. The World, di sini Ace of Wands, ada 3 of Swords, dan ada 2 of Swords. Oke, jadi
Di sini eh, saya merasakan energi dari kalian yang memilih pile pertama di sini adalah penyakit hati. Penyakit hati ini bisa sakit hati ya. Itu penyakit juga ya. Ataupun memang ya hati gitu. Tetapi memang lebih fokus pada sakit hati. Jadi jangan menyimpan amarah, kebencian ya. eh Ikhlaskan semuanya yang sudah terjadi. Terus kalaupun mungkin orang-orang toksik ada di dekatmu ya kamu jangan dekat-dekat mereka. Ujung-ujungnya kamu sakit hati ya, tersinggung. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Berikutnya juga saya merasakan di sini pinggang, pundak, pinggul ya sakit. Nah, ini pundak, pinggul dengan pinggang ini ya, kamu harus banyak bergerak, terus harus banyak minum air putih ya. Karena mungkin kebanyakan duduk atau salah duduk ya. Kalau punggung Kak, ya mungkin kamu terlalu banyak beban berat ya. Ataupun mungkin kondisinya masuk angin. Nah ini kamu jangan terlalu banyak di luar rumah atau di tempat yang langsung berhadapan AC gitu ya atau kipas angin. Nah bisa-bisa meriang-meriang gitu ataupun ya sakit masuk angin gitu ya. Berikutnya di sini saya merasakan di sini radang tenggorokan. Nah, radang tenggorokan nih hati-hati. Mungkin kamu minum es ya, tiba-tiba langsung minum air panas lagi ya. Artinya tiba-tiba minum yang dingin, tiba-tiba minum yang panas. Jadi akhirnya tenggorokan kamu nggak nyaman. Ataupun mungkin terlalu panas. Nah, ini ditiup-tiup dulu ya. Ataupun mungkin karena flu, batuk ya. Nih pilek. Nah, ini lebih banyak pakai masker karena saya merasakan di sini energi untuk kalian yang memiliki alergi udara ya. Di sini ada juga alergi kulit ya. Jadi apa ya kalau dibilang lebih banyak menghirup udara segar, tetapi kalau memang kamu kondisinya tidak ada udara segar di tempatmu ya berarti kamu harus pakai masker sebelum uangmu habis untuk pengobatan ya. Jadi di sini ada alergi kulit, ini bisa juga karena udara juga ya. Terus sesak nafas, itu bisa juga karena udara ya. Terus juga di sini batuk pilek ya. Dan radang tenggorokan. Kenapa saya bicara radang tenggorokan masuk dalam kategori alergi udara karena kan dia masuk ya. Nah itu kadang-kadang virus-virus dari luar, dari udara itu ke tenggorokan, ke paru-paru ya. Ya lewat tenggorokan itu akhirnya tenggorokanmu bisa meradang gitu. Ataupun mungkin makanan jajanan yang banyak debu. Nah ini hati-hati ya. Jadi hati-hati mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang higienis gitu. Karena saya lihat di sini akan ada sakit perut juga ya. Ada kolesterol. Nah jangan terlalu banyak makan makanan yang aneh-aneh. Obesitas juga ada ya, hati-hati jangan sampai terlalu menggiurkan makanan enak-enak padahal ujung-ujungnya nggak sehat ya, percuma aja kamu bayar ternyata penyakit ya, jadi kamu membeli penyakit. Nah ini harus bisa mengontrol makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kamu ya. Terus juga kram kesemutan ya. Kram kesemutan nih saya merasakan pada tangan, jari-jari tangan dan kaki ya. Jadi mungkin kolesterol juga ataupun mungkin asam urat ya. Ada juga saya lihat ya mungkin berdampak. Kalau yang negatif yang paling parah itu adalah stroke ya, hati-hati. Karena kalau kita terlalu meremehkan penyakit-penyakit kecil macam tadi ya, kesemutan, kram-kram, terus kolesterol, itu kalau tidak dihindari ya bisa ke dampak yang lebih besar yaitu stroke. Nah nih untuk kalian file pertama ya, ini tidak semuanya kamu akan dapat ya, tetapi ini lebih ke penyakit-penyakit ini mungkin 1, 2 atau 3 penyakit yang mungkin akan menyerang kamu ya. Jadi ambil positifnya saja ya, karena ini energi banyak orang. Wah Kak Ica, kok penyakitnya banyak sekali ya. Ini banyak orang ya, energi banyak orang ya. Jadi saya merasakan energi-energi untuk file pertama seperti gini. Kamu lebih waspada aja ya. Ada stroke juga ya, terus insomnia. Nah, ini yang kurang-kurang tidur nih ya. Yang kurang-kurang tidur ini hati-hati ya, jangan sampai penyakit itu membuat kamu migrain, sakit kepala karena kurang tidur ya, ataupun juga stres ya. Mungkin karena stres kurang tidur ya akhirnya sakit kepala ya, sakitnya muncul yang lain-lain gitu ya. Tapi paling utama kalau kita insomnia ini kurang tidur ya, akhirnya sakit kepala
Ini lebih ke sakit kepala, entah migrain, entah ya pokoknya intinya sakit kepala aja karena kurang tidur, kurang istirahat. Gitu ya. Oke, itu yang saya lihat untuk kalian yang memilih pile pertama. Semoga resonate, lebih berhati-hati aja ya. Kalau ini sudah terjadi ya lebih ke fokus pada pengobatan. Kalau belum terjadi Kak Ica berarti ya hidup sehat lah. Jadi kamu udah tahu harus bisa mengontrol makanan, harus bisa mengontrol diri ya, terus menjaga diri dari apapun ya, hidup sehat, terutama harus olahraga dan makan makanan yang bergizi. Oke, kita langsung ke pile kedua ya. Untuk pile pertamanya saya sisihkan, kita lanjut ke pile kedua. Oke, untuk pile kedua di sini ya, berikan energi kalian yang memilih pile kedua. Oke, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energimu yang memilih pile kedua. Penyakit-penyakit yang akan menyerangmu di hari esok. Kalian yang memilih pile kedua. Kita lihat di sini ada Knight of Swords, ada Page of Swords, ada Nine of Cups, di sini juga ada The Fool, ada juga Straight, ada Four of Swords, ada Five of Pentacles, dan ada Ten of Swords. Oke. Jadi untuk pile kedua ya, penyakit-penyakit di sini flu ya, kamu akan alergi udara juga mirip-mirip pile pertama. Tetapi ini flu ya, flu ini bisa ke alergi ya, bukan alergi juga tapi memang karena flu gitu. Tapi memang ada beberapa yang saya merasakan juga alergi udara di sini ya. Terus juga migrain. Nah ini karena flu akhirnya kamu sakit kepala bisa ya, tapi atau mungkin karena pikiran juga akhirnya kamu sakit kepala tentang migrain gitu ya. Karena saya lihat di sini tekanan kamu banyak ya, apalagi tekanan pikiran. Ya migrain hati-hati aja ya, sakit kepala, flu itu biasa bersambung ya, kok bersambung maksudnya kayak macam berkaitan gitu ya. Kita flu ya, habis itu sakit kepala, nah seperti gitu ya. Terus ada iritasi pada mata. Nah iritasi pada mata ini artinya mungkin mata merah ya, penyakit mata merah, ataupun mungkin kalau dibilang mata berkaitan dengan mata mungkin plus minus ya, plus minus kamu bertambah ya, plus minus apa ya, ya pokoknya intinya seperti gitu ya, ataupun rabun jauh atau rabun dekat lah, pokoknya intinya kayak mata gitu ya. Jadi banyak makan wortel ya, banyak makan wortel. Kalau penyakit mata karena usia Kak, ya itu berarti penyakit karena usia ya, harus pergi ke medis ya. Karena saya lihat di sini untuk plus minus atau mata kabur-kabur itu kan bisa sekarang ada laser atau apa ya. Nah itu. Jadi ke medis kalau memang sudah usia gitu kan. Tetapi kalau kamu masih biasa-biasa aja ya banyak makan wortel supaya mata kamu tuh bagus ya. Oke, iritasi mata juga itu karena udara. Tadi ya saya bilang flu udara, ini iritasi pada mata juga udara. Jadi mata itu biasa sering gatal ya. Berikutnya di sini saya merasakan juga asam lambung kamu naik ya. Jadi kamu mungkin akan sedikit perih ya kalau kamu mungkin ada mah ya. Jadi asam lambung ya, banyak makan makanan yang jangan terlalu asam ya, ataupun jangan terlambat makan, jangan sudah lapar baru tidak mau makan ya. Ada kan begitu, sudah lapar tapi nggak mau makan karena mau diet ya. Jadi menyiksa tubuh. Kenapa harus menyiksa tubuh gitu? Makan itu kalau kita mau diet itu bukan makannya tidak makan, no ya, tapi makan porsinya dikurangi ya. Bukan tidak makan, itu kadang-kadang mindset kita tuh berpikir, wah saya nggak mau makan, saya diet, nggak boleh makan malam, nggak boleh, itu porsinya dikurangi. Jadi kalau macam contohnya kamu makannya 1 sendok atau 2 sendok nasi gitu ya, ya dikurangi 1 sendok nasi, tetapi porsinya tetapi jamnya tetap sama, porsinya yang dikurangi gitu ya. Bukan tidak makan, nanti kamu mati atau kamu sakit ya. Hati-hati, mindset yang salah itu akan merugikan dirimu sendiri ya. Kamu udah nggak makan, tersiksa, ujung-ujungnya sakit, biaya keluar lagi ya kan. Jadi harus cerdas ya, bukan tidak makan tapi porsinya dikurangi ya. Ini asam lambung ya, ataupun mungkin karena pikiran, jadi asam lambung itu kamu tinggi ya karena pikiran, stres. Ini ada tingkat kesetresan untuk kalian yang di pile kedua ya. Jadi lebih adem-adem ayem ya, jangan terlalu mau dianggap pusing. Ingat, kehidupan kita terus dinikmati prosesnya, bukan
stresnya dinikmati, tapi prosesnya. Di sini kamu menikmati stresnya ya. Jadi kamu tuh kayak macam fokus pada stresnya, padahal sebenarnya prosesnya yang kamu nikmati. Oke, ada masalah kita selesaikan gitu kan. Bukan aduh kenapa ya, apa ada masalah ya, stres ya, aduh dipikir-pikir tanpa ada penyelesaian ya tambah stres juga. Jadi pikir untuk penyelesaian, fokus pada penyelesaian ya. Di situ asam lambung ya. Ini asam lambung karena pikiran ataupun karena terlambat makan ya. Oke, hati-hati. Di sini ada rematik juga ya, rematik saya merasakan di sini asam urat, kolesterol ya. Jadi penyakit-penyakit ini jangan sampai diabaikan. Jangan terlalu banyak makan daging ya. Saya merasakan di sini kamu ada banyak makan junk food juga. No ya. Makan makanan lalapan yang sayur-sayur segar ya. Kalau bisa buatan rumahan. Jangan buatan atau beli-beli, itu kurang steril ya. Entah mungkin karena tempatnya berdebu ataupun mungkin makanannya udah tidak bagus gitu. Maksudnya ya mungkin dia pakai minyak goreng yang kurang bagus gitu ya. Jadi hati-hati dalam jajan ya. Kadang-kadang kita banyak jajan, akhirnya ya kesehatan kita nggak bagus gitu, karena ya mungkin dari makanannya sendiri atau minyak atau dari tempatnya gitu ya. Banyak kalau macam contoh jajanan kan banyak di pinggir jalan ya, pasti ada debu. Nah ini ya, apalagi ya, di sini saya merasakan darah tinggi. Nah, darah tinggi nih, jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam terlalu banyak ya. Kalau bisa garamnya itu garam diet mungkin ya. Ada kan garam diet ya. Ataupun juga ya jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung ya. Cepat stres ya, akhirnya darah tinggi gitu ya. Di sini yang paling dominan sih saya merasakan di sini ada penyakit ya, kolesterol sih, banyak makan daging tadi tuh yang saya bilang ya. Terutama junk food. Nah ini hati-hati. Terus saya merasakan di sini kesemutan ya, hampir mirip-mirip file pertama ya. Jangan sampai stroke ya. Kesemutan pelan-pelan, tapi kalau pola makan kamu salah ya akhirnya bisa stroke ya. Di kaki, tangan dan kaki, hati-hati. Kesemutan juga itu bisa asam urat dan kolesterol ya, rematik juga bisa. Jadi lebih banyak jalan pagi mungkin ya, jalan olahraga gitu. Dan paling terakhir ini adalah kesehatan jantung. Saya merasakan di sini ya, banyak olahraga. Nah ini lari pagi atau jogging supaya jantung kamu bagus ya. Jangan cuma makan tidur aja, habis itu stres memikirkan pekerjaan ya. Tetapi ingat harus bisa berolahraga juga ya. Mandi air hangat supaya enak gitu ya. Kalau memang kamu nggak bisa olahraga ya, setidaknya mungkin mandi air hangat ya. Ya bagusnya sih olahraga, tapi olahraga jangan di gym ya. Olahraganya di alam gitu ya. Jadi mungkin di taman-taman gitu kan, jadi kamu nyaman. Bukan berarti di gym tidak bagus, tetapi gym itu kan kayak macam kita energinya kurang bagus ya, karena itu orientasinya pada tubuh yang bagus, bukan kesehatan ya. Kalau kesehatan, carilah olahraga yang jangan bikin kamu tambah stres ya, tetapi tempatnya juga yang bagus, yaitu alam, supaya ada pergantian udara di situ ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kamu, penyakit-penyakit yang rentan kamu dapatkan di hari esok. Ini hati-hati, banyak olahraga, banyak mengkonsumsi air hangat, banyak juga makan makanan-makanan yang bergizi ya, dan jangan terlambat makan. Nah itu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.